warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai Pancasila dalam kajian sejarah. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Pancasila yang diampau oleh Bapak Muhammad Kamiluzaman, MPDI, oleh saya Mega Dewi Laras Anggraini dari Fisika C, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Era Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagai masyarakat, ada yang merasa setuju dan sebagai lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Antara lain, yang pertama, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 18 September 1948. Tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Ulum atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menghentikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS atau pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Dan yang terakhir, pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRII atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintahan pusat. Pada masa Orde Lama terjadi dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap dekret presiden. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya, dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum atau jumlah minimum anggota. Keputusan Sidang Konstituante. Konstituante menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Yang kedua, Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 5 Juli 1959 pukul 17 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi untuk yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan pembentukan MPRS. Era Orde Baru. Tragedi di 39 SPKI 1965 sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak 1966. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia.
Upaya pemulihan kembali ditandai dengan dibuatnya yang pertama, repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, yang kedua, diadakan pemilu, yang ketiga, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Era Orde Baru. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR Nomor 2 MPR 1978 mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, yaitu meliputi 36 butir. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir pada 1994 disarikan atau dijabarkan kembali oleh BP7 mengenai pusat menjadi 45 butir. Yang ketiga, TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 menegaskan bahwa amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila serta paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan UUD 1945, yakni untuk menegakkan Republik Indonesia serta sesuatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUS 1945. Dan yang keempat, selama Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi politik. Yang keenam, dasar politik untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu sama dengan rezim Orde Baru. Dan Pancasila berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinisasi. Reformasi adalah suatu perubahan tantangan kehidupan lama dengan tantangan kehidupan yang baru, yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan mengenai bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan oleh para mahasiswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Dan yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dan yang kelima, supremasi hukum mengenai pemerintahan yang berisi dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuannya yaitu gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntun rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun, sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakan reformasi adalah yang pertama, menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ketujuh. Yang ketiga, menjelang lengsernya Soeharto, para penjabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba dan mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau buying time.
Puncak dari rezim Orde Baru ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, yang kemudian melahirkan gerakan reformasi di skala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Yang kedua, era reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila. Yang ketiga, TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.